Saya ingin mulai ke Pak Tifatul selaku Menteri Kominfo. Ini tadi salah satu yang menjadi regulasinya ada di dalam kewenangan Menteri Kominfo. Kami berharap Pak Tifatul untuk bisa memberikan presentasi berkaitan dengan apa topik kita yang sedang kita pagi. Silakan Pak Tifatul. Baik, terima kasih Pak Johan, Bapak Priyanto, dan juga Pak Kabur Direktur Program dari RRI, hadirin hadirat dan juga seluruh pendengar Pro 3 FM RRI ya, Radio Republik Indonesia. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kami diundang oleh teman-teman di KPK. Silakan Pak. Kalau di radio Pak kelihatan bajunya. Silakan. Selalu always baju ya. Saya bicara dulu Pak. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa radio ya Pak Johan ya, ini agak berbeda karakteristik pendengar radio ini dengan penonton televisi atau pengguna jaringan media sosial online ataupun media surat kabar. Walaupun dia tergolong kecil, tapi dalam bahasa kami sebut dia laten pendengarnya. Berbeda. Kalau orang ke kebun, Pak Johan itu selalu bawa itu nggak televisi, bawanya radio. Kalau televisi terlalu berat. Ke sawah juga, bahkan di kapal dan sebagainya itu banyak radio. Nah, saat orang tidak bisa mata dan telinganya harus tertuju ke televisi, nah dia menggunakan radio. Misalnya ketika sedang memasak atau ketika sedang mengendarai kendaraan, itu radio. Jadi radio di sekitar 24% penggunanya dibandingkan dengan memang televisi di Indonesia ini masih yang terbanyak ya penonton dan pemirsanya. Tapi radio ini juga memiliki karakteristik di desa-desa sampai ke terutama RRI terpikir jaringannya sangat luas. Ini juga punya karakteristik sendiri. Tapi baik, kalau saya akan mulai. Berapa menit? 20 saya 10 menit tadi. Ya, saya akan sampaikan karena diminta untuk menjelaskan Perpres nomor 55 tahun 2012 mengenai sekilas strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya. Di mana dalam peraturan presiden ini ada latar belakang. Ya, saya pikir ini tidak perlu lagi saya jelaskan. Visi adalah jangka menengah terwujudnya kata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas. Jangka panjangnya sampai tahun 2025 nanti adalah terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Kemudian saya hanya akan mengambil ringkas-ringkas saja. Mengapa perlu strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi? Kita lihat indeks kita mengenai IPK kita tadi juga masih terpuruk, masih 3,0 dari 10 dari nilai maksimalnya 10 dan peringkat 100 dari 183 negara. Ya. Ini menurut Transparansi Internasional dan juga pemerintah menargetkan nanti pada tahun 2025 itu kita bisa mencapai IPK 8,0. Jadi tahapannya 2012 3,5, 2013 4,25, naik terus sampai 2025 nanti Allah bisa mencapai poin 8. Nah, di peringkat IPK dunia pada tahun 2012 kita masih menempati ranking 118 dari 174 negara. Itu daftarnya kami cantumkan di sana. Kemudian juga secara angka sih, alhamdulillah ada
menaikkan skor kita, ya, walaupun tidak terlalu besar dan lulus. Nah, di sini juga kita lihat bahwa kita untuk di negara ASEAN sendiri itu menempati posisi kelima, ya, untuk indeks persepsi korupsi Indonesia di ASEAN. Namun kalau kita lihat di sebelah kanan di sana 3,5 itu ada peningkatan, trennya ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Berikutnya ada 6 strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan ini dikoordinasikan oleh Wapres. Ya, kami sudah beberapa kali mengikuti pertemuan ini. Adanya pencegahan, satu, langkah-langkahnya itu strateginya. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, harmonisasi penyusunan RUU, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Yang kelima, pendidikan budaya dan anti korupsi. Dan yang keenam, mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Di sini peran daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika itu adalah mengenai komunikasi. Ya, ada pedoman penyusunan strategi komunikasi, pendidikan dan budaya anti korupsi. Itu yang ditugaskan kepada kami, baik secara umum di masyarakat maupun di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kemudian mengenai cetak biru itu, strategi komunikasi, pendidikan dan budaya anti korupsi, latar belakangnya tentunya amanat Impres nomor 17 tahun 2011, kemudian dilanjutkan dengan Perpres nomor 55 tahun 2012. Maksudnya adalah mendorong dan terciptanya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi melalui internalisasi nilai-nilai dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Jadi sebetulnya secara budaya Indonesia itu tidak korup sebetulnya. Saya pernah melihat umpamanya satu kenyataan di tahun 1998 itu ada, saya lewat itu di pintu Pak Bambang di mana di ketika kerusuhan itu. Jadi ada orang yang karena ikut-ikutan orang lain saat kerusuhan itu ikut menjarah toko, ya, dikembalikan lagi gitu. Karena memang dia bukan pencuri, ya, walaupun tadinya sempat terangsang begitu, ya, karena diajak oleh orang lain. Bahkan beberapa daerah dikembalikan.